Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Jadi di sini diketahui soalnya adalah sebagai berikut, kita baca dulu ya. Ini adalah soal mengenai logaritma, yang mana dia ada kombinasinya dengan matriks. Diketahui suatu matriks yang mana disebut sebagai matriks M. Matriks M ini adalah suatu matriks yang berukuran 2 kali 2 atau ordonya 2 kali 2. Yang mana entry-nya adalah sebagai berikut, yaitu 2 pada A11, kemudian A12, maksudnya baris 1 kolom 2 nya itu adalah Z log B, kemudian baris 2 kolom 1 adalah A log 1 per Z, dan baris kedua kolom kedua adalah 1. Itu entry-nya dari matriks M. Dan diketahui matriks M itu adalah suatu matriks singular. Pertanyaannya adalah tentukan berapakah nilai dari Z log A dikalikan dengan B log Z pangkat 2 ditambah dengan A log A kali B pangkat 3, kayak gitu ya. Nah, untuk mencari berapakah nilai dari ini, maka kita akan lihat dari apa yang diketahui. Di situ diketahui M-nya itu adalah suatu matriks singular. Apa maksud dari matriks singular itu? Matriks singular itu adalah suatu matriks yang nilai dari determinannya itu adalah 0. Jadi kita bisa langsung masukkan determinan dari matriks M itu adalah 0. Nah, jadi di sini kita tulis dulu jawabnya. Jadi determinan dari matriks M itu adalah 0. Dari mana kita bisa tahu kalau determinan dari M itu adalah 0? Dari apa yang diketahui bahwa M itu adalah suatu matriks singular gitu ya. Nah, untuk mencari suatu determinan dari matriks yang ordonya 2 kali 2, maka kita bisa menggunakan rumus A kali D dikurangi B kali C, di mana posisi dari A, B, C, D itu adalah seperti ini. Nah, jadi ini determinannya bisa dicari dengan menggunakan rumus apa? A kali D dikurang dengan B kali C. Berarti artinya A-nya di sini adalah 2, D-nya adalah 1, B-nya adalah Z log B, dan C-nya adalah A log 1 per Z. Kita langsung masukin jadinya A, D, min B, C gitu ya. Sama dia 0. A-nya siapa? 2, D-nya siapa? 1, B-nya siapa? Z log B. Kemudian C-nya siapa? A log 1 per Z. Sama dengan 0. Ini ya. Kemudian kalau sudah 2 kali 1 sendiri adalah 2 min Z log B. Kemudian kali A log 1 per Z. Z yang dimaksud di sini kan berarti artinya Z pangkat 1. Kalau di bawah naik ke atas kan jadi Z pangkat min 1. Ditulis gini, Z pangkat min 1 sama dengan 0. Nah, min 1 ini sesuai dengan sifat logaritma, maka dia bisa dibawa ke depan sini. Atau boleh langsung ditulis di sebelah sini, kayak gitu ya. Karena dia perkalian, maka dia bisa ditaruh di sebelah sini atau ditaruh di sebelah sini, sama aja ya. Min 1 ketemu min berarti hasilnya adalah plus, berarti jadi 2 plus Z log B dikalikan dengan A log Z sama dengan 0 gini ya. Terus kalau sudah, boleh nggak sih kalau seandainya ini dan ini itu posisinya ditukar? Ya boleh-boleh aja ya, karena perkalian di sini dia berlaku sifat komutatif. Jadi 2 plus A log Z dikalikan dengan Z log B, kita tukar posisinya sama dengan 0 gini ya. Kenapa ditukar posisi? Tujuannya adalah supaya Z-nya ini bisa kita coret, sehingga kita bisa mendapatkan nilai 2 plus A log B sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai dari A log B nya itu adalah minus 2 gini ya. 2 nya pindah ke sebelah kanan jadi minus 2. Nah, kalau sudah, sekarang kita baru masuk ke yang ditanyakan sesungguhnya ya. Yang ditanyakan sesungguhnya adalah yang itu. Kita tulis dulu di sini. Jadi yang ditanyakan adalah Z log A dikali dengan B log Z pangkat 2 ditambah dengan A log A ditambah dengan A log B pangkat 3. Nah, ini kenapa kok ditulisnya kayak gini, kok nggak seperti yang ini? Karena kalau di sini perkalian, maka kita bisa tulis dengan penjumlahan seperti ini dengan basis yang sama ya. Itu adalah sifat dari logaritma, yang mana nanti kita akan bahas juga mengenai sifat-sifat dari logaritma yang banyak itu ya. Nah, kalau sudah kemudian sama seperti yang tadi ya, karena ini dan ini itu pasti punya hubungan, maka kita bisa tukar dulu posisinya. Jadi duanya juga bisa dipindahkan dulu, atau kita tulis gini dulu biar nggak bingung nanti ya. Ini hanya tukar posisi aja ya. Nih, jadi B log Z pangkat 2 nya ditaruh di depan, Z log A nya ditaruh di belakang,
ditambah alog A itu sudah jelas dia nilainya adalah 1 karena sesuai dengan sifat dari logaritma. Kemudian ditambah dengan ini 3-nya kita pindah dulu ke depan ya, jadi 3 kali A log B. Ini sesuai dengan sifat dari logaritma, yaitu pada saat kita mempunyai A log B pangkat N, maka N-nya itu bisa pindah ke depan jadi N kali A log B gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian 2-nya ini juga bisa pindah ke depan sini kan ya. Jadi 2 kali B log Z dikali dengan Z log A ditambah 1 ditambah dengan 3 kali A log B. Nah, Z di sini dan Z di sini bisa dicoret. Dari mana? Dari sifatnya, yaitu pada saat kita mempunyai A log B dikali dengan B log A, maka B-nya bisa dicoret. Ya, atau A log B kali B log C, maka dia hasilnya jadi A log C ya, B-nya dicoret. Sehingga sisanya tinggal 2 kali B log A ditambahkan dengan 1 ditambahkan dengan 3 kali A log B. Nah, sedangkan tadi yang sudah kita olah itu kita mendapatkan nilai dari A log B itu sebesar minus 2. Jadi kita bisa masukkan B log A itu berapa? B log A itu ya berarti 1 per minus 2 karena A log B log A itu sama dengan 1 per A log B ya. Ditambah dengan 1 dan ditambah lagi dengan 3 kali minus 2. Ini kan bisa dicoret gini ya, sehingga hasilnya minus 1 ditambah 1 ditambah dengan 3 kali minus 2 minus 6. Ini dan ini bisa dicoret sehingga hasil akhirnya tinggal minus 6 seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari soal yang sudah diberikan tadi, yaitu kombinasi atau gabungan soal antara logaritma dengan suatu matriks ya, yang mana kita dapatkan hasilnya atau hasil akhirnya yaitu sebesar minus 6 seperti itu.